Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya yang pertama meminta maaf hari ini tidak bisa hadir, tapi saya mencoba untuk menghadirkan audiovisual ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengobatan karena saya tidak bisa berada di Udayana. Saya tentu saja mohon maaf karena bersamaan dengan agenda yang sangat padat yang ada di Jawa Tengah. Izinkan dalam kesempatan hari ini saya menyampaikan salam hormat saya untuk Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Udayana. Ada para pembicara tentu saja, Mbak Dian Masita, SMT, kemudian Profesor Dr. Endi Suwandi Hamid. Prof, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di situ, pokoknya selamat semuanya. Selaku pembicara dan tentu saja Pak Mulyaman Haddad, sahabat saya ini, selaku pembicara kunci nantinya. Saya menyampaikan penghargaan dalam acara seminar ini berkaitan dengan Syariah Economy Learning Forum ke-12 dengan tema Indonesia Adil, Seimbang, dan Sejahtera di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tentu saja tema ini sekarang menjadi sangat hangat karena semua orang membicarakan soal MEA ini. Ada beberapa yang saya sampaikan, tentu ekonomi syariah sebagai sebuah alternatif sekarang menjadi pilihan. Orang berbicara sebenarnya dasarnya di konstitusi kita sangat jelas. Ada BUMN, ada swasta, ada koperasi. Nah tentu saja dalam pengembangannya sekarang ada yang mainstream, yang umum, tapi ada alternatif lain, yaitu syariah. Dan tentu saja saya punya beberapa data perkembangan syariah ini, khususnya berkaitan dengan gerakan ekonomi syariah yang pernah dicanangkan oleh Presiden pada waktu 2013 lalu. Dan tentu saja Jawa Tengah ini menarik, resonansi dari GRACE ini terdengar sampai ke pelosok, sehingga muncul berbagai lembaga keuangan syariah seperti Baitul Mal Watamil atau BMT, perbankan syariah, lalu pegadaian syariah termasuk broker syariah, maupun sistem perekonomian Islam lain yang sekarang berkembang. Di Jawa Tengah, dari catatan saya, ini ada beberapa perkembangan yang menurut saya menarik sekali untuk diperbincangkan nantinya. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perhimpunan Baitul Mal Watamil Indonesia, yang diiringi ini semakin beratnya harapan dan tantangan dari BMT ini. Di Jawa Tengah sampai dengan tanggal 14 Juni 2005, kita memiliki 96 BMT dan telah dideklarasikan Perhimpunan BMT Indonesia yang bertujuan untuk menghimpun semua potensi yang ada di Jawa Tengah. Ya. Dan tahun 2014 ini juga telah berkembang menjadi 268 BMT. Ini cukup banyak perkembangannya dan asetnya sekarang 5,07 triliun. Dan telah melayani 5,2 juta orang. Ini data yang saya kira nanti perkembangan yang luar biasa yang bisa didiskusikan. Rata-rata pinjaman ini yang perlu kita catat juga 3,7 juta. Artinya sebenarnya masyarakat ekonomi bawah ini bisa menggunakan fasilitas ini dengan cepat, ya. Dan saya sudah melihat sendiri beberapa pelayanannya bisa menerobos, ada breakthrough untuk pelayanan, sehingga mereka yang menggerakkan ekonomi kecil yang di pasar-pasar itu sangat cepat sekali menggunakan anggaran-anggaran yang kita rata-ratakan pinjamannya 3,7 juta ini. Pada tahun 2014, keanggotaan dari PBMT meningkat menjadi 560 BMT, dan ini telah berhasil membentuk lembaga permodalan PT BMT Ventura. Inilah saya kira perkembangan yang menarik pengalaman kami yang ada di Jawa Tengah. Di samping itu tentu saja ada kondisi koperasi. Saya kira ini sebuah kekuatan yang mesti kita pikirkan dengan serius. Kalau kita bicara koperasi yang simpan pinjam saja, ya, sebagai lembaga keuangan mikro, ini bentuknya ada koperasi simpan pinjam, ada unit simpan pinjam, ada koperasi jasa keuangan syariah, lalu ada unit jasa keuangan syariah juga. Ini jumlahnya kurang lebih 22.178 unit. Saya kira jumlah yang cukup menarik ini. Terus kemudian anggotanya ada 5.708.40 orang yang kemudian menyerap tenaga kerja 89.685 orang.
Jadi kalau kita melihat ini tidak hanya untuk menggerakkan ekonomi, tapi ini ternyata juga menyerap banyak tenaga kerja. Bahkan di beberapa tempat, kaitannya dengan MEA, persaingan mereka di dasar itu sudah siap. Mungkin dari sisi bahasa, kalaulah mereka masuk, mereka akan perlu di-upgrade soal ini. Tapi soal teknologi informasi, mereka sudah bisa masuk ke pasar-pasar, bahkan menggunakan peralatan yang sifatnya sangat elektronik. Sehingga kalau orang mau nabung itu cukup dicatat, dimasukkan ketik-ketik di tokennya, mohon maaf, dan kemudian dari tokennya dikirimkan. Jadi teknologi ini cukup berkembang dari beberapa BMT yang menurut saya sekarang makin canggih. Sudah mengintroduksi soal IT, teknologi informasinya. Sampai dengan Desember 2014 lalu, dari 22.178 unit di Jawa Tengah, ini baru 17.125 unit yang dapat dinilai. Hal ini karena adanya keterbatasan anggaran serta personil yang kompeten di kabupaten kota dalam penilaian kesehatan bagi koperasi itu. Tapi inilah yang menurut saya perlu didorong. Catatan saya juga menarik, data ini saya sampaikan pada para peserta seminar, mudah-mudahan bisa menjadikan catatan untuk nanti bagaimana kemudian kita menindaklanjuti ini. Kalau kita lihat di tingkat provinsi per Desember 2014, ini dilakukan penilaian kesehatan terhadap 269 koperasi. Ini hasil predikatnya yang menarik adalah yang sehat ini ada 19,33%. Yang cukup sehat ini ada 70%, ya, lebihnya kurang lebih ya 26% gitu. Dan yang kurang sehat ini 10,41%. Artinya sebenarnya antara yang sehat dengan yang cukup sehat ini lumayan tinggi. Yang tidak sehat ternyata ada. Nah, ini muncul kadang-kadang koperasi ini menjadi bank pelecet juga. Bank pelecet itu bank yang kemudian sebenarnya perbankannya ya seperti rentenir begitu, tapi papanya bisa mengatasnamakan koperasi. Tapi mudah-mudahan yang ini semakin kita kuras habis. Nah, inilah yang kemudian peran koperasi khususnya di syariah di Jawa Tengah ini memang meningkat lebih baik. Namun demikian tentu saja kita bisa mengembangkan dari seluruh aspek yang ada, metode yang ada, fasilitas yang ada dengan banyak sekali, karena ada satu mimpi. Kalau Bung Karno dulu bilang ekonomi berdikari, maka sebenarnya kekuatan ekonomi masyarakat ini yang mesti kita rengkuh. Kalau kita bicara pasal 33 Undang-Undang Dasar, maka pada saat itu sebenarnya penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam inilah yang bisa dimanfaatkan. Nah, peran usaha kecil menengah ada di mana? Ini adalah kekuatan yang hari ini mesti kita naikkan. Koperasi bisa menjadi alternatif, metode pengelolaan keuangan atau bisnis dengan syariah bisa menjadi alternatif, dan tentu saja ini mesti kita dorong. Saya lagi membicarakan beberapa hal ini untuk kita melakukan percepatan dalam konteks MEA. Maka di Jawa Tengah lagi kita himpun kekuatan-kekuatan ekonomi yang kira-kira bisa kita tandingkan di dunia internasional, khususnya dalam konteks MEA ini. Apa? Ternyata di Jawa Tengah produk kayu solid wood nggak ada duanya di seluruh dunia. Ini juara kita. Saya kira kalau di Bali bisa bergabung orang Jepara dengan Bali, sama-sama pinter ngukir. Dengan solid wood ini kualitasnya luar biasa. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa furniture yang kita produk dari Jawa Tengah ini menjadi incaran dari hampir semua negara konteks MEA ini. Lalu garment, ya, jadi ada tekstil dan turunannya, ini juga menduduki tempat yang cukup tinggi. Dan di Jawa Tengah tentu saja ada batik. Batik ini menarik karena kita sudah bisa tailor made, desainnya juga bisa sesuai dengan keinginan pasar, maka ini bisa kita dorong. Di samping tentu produk herbal, sehingga jamu ini menjadi hal yang menarik. Itu antara lain yang sekarang coba kita dorong, kita push, mulai kita sertifikasi, terus kemudian mulai marketingnya kita lempar keluar. Dalam beberapa bulan terakhir saya menerima tamu dari Australia, dari Taiwan, kemudian dari Tiongkok, beberapa dari Denmark, termasuk Amerika datang. Nah, kemarin kita menyiapkan rencana untuk kita sedikit ofensif dengan produk pertanian kita, sehingga saya sedang menyiapkan Agro Expo di Jawa Tengah, dan kemarin saya bertemu dengan 19 duta besar di Jakarta. Ternyata Lebanon itu butuh beras kita. Jadi ini melampaui dari sekedar MEA, tapi itu yang diharapkan produk kita bisa masuk di dunia internasional. Nah, maka dalam konteks itulah sekarang
kanal-kanal itu sedang kita siapkan. Tentu hari ini yang menarik, di samping sertifikasi produk-produk yang ada, tentu saja soal bahasa. Maka kalaulah itu kemudian bisa kita dorong, inilah kesiapan kita yang mau kita dorong, dan berbagai alternatif itu bisa dipakai untuk dijadikan nilai kompetisi yang kemudian kita munculkan di sana. Ini beberapa catatan yang bisa kita sampaikan dalam konteks seminar ini. Mudah-mudahan dari seminar ini nanti bisa memunculkan pikiran-pikiran yang lebih jernih, yang lebih bagus, dan kemudian bisa memberikan kontribusi. Bagaimana memotret kondisi existing, bagaimana tantangan yang ada di luar sana, kemudian lag-nya ini kita isi dengan apa. Maka hari ini kualitas produk mesti bagus dan harus disertifikasi, pasarnya mesti kita tahu persis, maka relasi antar negara sekarang kita bangun, dan tentu saja bahasa yang nanti akan menjadi problem kita juga bangun. Nah, kalau kemudian ini bisa kita dorong, mudah-mudahan MEA itu tidak hanya sekedar menjadi hantu blau, tapi kita siapkan sebagai sebuah peluang untuk kita serap. Saya kemarin bertemu dengan Presiden, ternyata setelah Presiden bertemu dengan beberapa orang pemimpin di ASEAN, mereka juga menyampaikan sama takutnya. Apakah kita akan ofensif atau apakah kita akan defensif? Siapakah negara yang akan ofensif? Itulah kemudian yang menjadi ketakutan bersama. Jadi nggak perlu takut, kita harus yakin Indonesia harus siap ofensif. Selamat berseminar, mohon maaf atas segala kekurangan, dan ada banyak salam untuk para mahasiswa dan peserta seminar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.